Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal faslu tegese utawi ikilah fasal. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro. Iku khamsatun ana 5. Hamdulillahi rupane suwijine muji ing Allah. Fihima ing dalem karone khutbataini. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang di fihima ing dalem karone khutbataini. Wal wasiyatu lan wasiate mau bitakwa kelawan takwa. Fihima ing dalem karone khutbataini. Wa qiraatu ayatin lan maca ayat macane mau minal Qur'ani sangking Qur'an nang di fi ihdahima ing dalem salah sidine khutbataini. Wa du'a'u lan dongaaken lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lamang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon fil akhirati ing dalam akhire khutbah. Pasal niki menerangkan tentang beberapa rukunnya khutbah. Kalau kemarin kita membahas tentang sholat Jumat, ada beberapa syarat daripada sholat Jumat. Nah, sekarang kita melanjutkan yaitu pembahasan tentang rukun daripada khutbah, 2 khutbah. Di sini diterangkan bahwasanya rukun dari khutbah ini atau 2 khutbah di sini disebutkan ada 5. Yang pertama yaitu hamdulillah. Sebelum kita masuk khutbah, maka di situ disyaratkan atau rukunnya terlebih dahulu kita harus membaca hamdulillah atau muji kepada Allah. Dan pujian ini ditaksis atau dikhususkan memang menggunakan lafaz hamidah Allah atau jalalah. Tidak boleh kok selain itu. Misalkan kita memuji Allah tapi dengan nama yang di situ sifat daripada Allah. Contoh hamidali rahmani. Nah, niki mboten saged. Harus memang betul-betul lafadznya itu ditakyin khusus, bacanya itu hamidah dan Allah. Baik di situ ingin mengucapkan nahmadu lillah nggak masalah. Alhamdulillah bukan masalah. Hamidun lillah. Tapi yang jelas tidak lepas dari wazan atau bentuk lafadz hamidane kalih jalalah. Jalalah itu berarti ya khusus nama Allah. Tidak boleh kok di situ disandarkan hamidah dengan nama sifat daripada Allah yang 99. Di sini diterangkan fihima. Nah, berarti tidak hanya pada khutbah awal tapi juga yang ada pada khutbah keduanya. Berikutnya washolatu ala nabi. Nah, diterangkan lagi rukun yang berikutnya yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun juga dilaksanakan tidak hanya pada khutbah awal tapi juga khutbah yang kedua. Dan ini juga lafadznya ditaksis, tidak boleh kok kita membaca sholawat itu dengan kutipan domir. Domir itu berarti kata ganti. Misalkan kok di situ kata ganti Muhammad dipindah dengan domir hu, meskipun di situ domir hu itu menunjukkan makna mufrad mudzakkar yang ditujukan kembali kepada Nabi Muhammad.
Mufrad mudzakkar ya tetap satu laki-laki, yang di situ laki-laki itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Ini tidak boleh, harus jelas. Namanya Nabi Muhammad harus jelas. Tidak boleh diganti dengan domir atau kata ganti dari dia Muhammad misalkan. Ini juga dilaksanakan pada fihima, pada dua khutbah, tidak hanya di awal tapi juga yang kedua. Kemudian berikutnya wal wasiyatu bittaqwa fihima. Dan kita harus berwasiat, berpesan kepada hadirin jamaah Jumat yang ada di sebuah masjid untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Nah, ini memang harus ditekankan. Wasiat takwa ini ketika kok dihilangkan, ini akan menjadikan sholat Jumatnya tidak sah. Karena rukun khutbah niku juga ketika salah satunya kok lepas, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Ini satu kesatuan, tidak bisa dilepas salah satunya. Satu paket, meskipun tidak dalam rangkaian pas ketika kita sholat Jumat, tapi ketika kok rukun pada khutbah itu sudah lepas, maka atau sudah hilang, tidak dilaksanakan, maka sholat Jumatnya pun juga tidak sah. Kemudian yang berikutnya wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahima. Rukun yang berikutnya yaitu kita harus juga bagi khotib. Ini kan khusus khotib. Khotib berarti orang yang sedang berkhutbah. Ini juga harus membaca ayat. Ini tidak harus surat, ayat. Ayat itu berarti seperti contoh kul huwallahu ahad, itu kan sudah ayat. Ini juga ditekankan dan diharuskan ini dibaca. Ayat ini sebagian ayat daripada Al-Qur'an. Di mana? Fi ihdaima. Salah satunya saja. Tidak harus di dalam khutbah yang kedua, tapi khutbah yang awal. Kebanyakan malah khutbah yang awal. Ini juga harus dibaca, meskipun cuman min qiraati ayatin, bukan min surati ayatin minal Qur'an, betul. Tapi redaksinya di sini min ayatin wa qiraatu ayatin, berarti satu ayat, tidak harus satu surat. Satu surat kok misalkan kita membaca, betul rukunnya dibaca, surat Al-Quran dibaca, tapi surat Al-Baqarah dibaca semua, ya mesake jamaah ya malah sing ngenteni malah napa jenenge bengak-bengok salate engko malah dadi grundelan to. Intinya kalau khutbah niku singkat, simpel tapi padat, jelas. Kalau khutbah kok sampai setengah jam lebih, ini malah dadi makruh. Karena apa? Karena jamaahnya kita harus tahu kondisi jamaah. Jamaah itu kan kadang juga ada yang sedang bekerja, habis sholat langsung mau janjian kemana atau bekerja, ada kaitan dengan orang lain waktu. Nah ini kita harus tahu tentang hal itu. Bagi si khotib dan imam harus tahu. Kemudian yang selanjutnya wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Nah di sini juga ditekankan rukun yang terakhir nomor 5, yaitu kita harus mendoakan kepada teman-teman kita yang seiman, lil mu'minina wal mu'minat, baik di situ jamaah perempuan atau laki-laki. Meskipun perempuan di situ tidak ada, tapi kan doa ini harus kita sampaikan. Meskipun yang sholat itu laki-laki, tapi doanya tetap harus lil mu'minina wal mu'minat. Tidak hanya laki-laki saja yang kita doakan, tapi juga perempuan. Wal fil akhirati, di dalam akhir daripada sholat Jumat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lah nih kok. Bla 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 sampai akhir. Nah di situ kita harus menekankan doa ini harus disampaikan dan tidak hanya terkhusus kepada hadirin sholat Jumat yang khususnya notabene laki-laki, tidak, tapi semua, baik perempuan atau laki-laki. Kemudian yang berikutnya, faslun
Surutul khutbata ini utawi piro-piro syarate khutbah loro iku asrotun ana 10. Atau harotu suwijine sesuci, suwijine suci, mboten sesuci. Atau harotu suwijine suci. Anil hadatsaini saking hadas loro. Rupane al ashori hadas cilik wal akbari lan hadas gedhe. Wa taharatu lan suci anin najasati saking najis nandi fi thawbi ing dalem pakaiane wal badani lan ing dalem awake wal makani lan ing dalem panggonane wasitrul aurati lan nutupi aurat wal qiyamu lan jumeneng alal qadiri ing atase wong kang kuwasa wal julusu lan lungguh nang dilungguhe mau bainahuma ing dalem antarane khutbataini. Kapan batasannya? Fauqat tumakninati ing dalem kadar kirane tumakninah utawa fauqat tumakninati sholati ing dalem kadar kirane tumakninahe salat. Wal mualatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbataini. Wal mualatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbataini wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat wa antakuna lan yen to ana apa khutbah ana iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab wa ayusmi'uha wa ayusmi'ahuma lan yen to ngrungu sapa khatib ing khutbataini ngurungune mau arba'ina ing wong 40 wa antakuna lan yen to ana apa khutbah kullaha ya sekabehane khutbah ana iku fi waktu dhuhri ing dalem wektu zuhur. Kemudian syarat daripada khutbah dua khutbah. Kalau tadi rukun dari khutbata ini atau dua khutbah, kalau sekarang membahas tentang syarat daripada khutbata ini. Ada rukun, ada syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang dilakukan pas dalam keadaan kita. Misalkan sholat, ya dalam keadaan sholat. Tapi kalau syarat sebelum, biasanya apa? Sebelum kita sudah mempersiapkan dulu, sebelum kita masuk ingin melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, di sini diterangkan bahwasanya syarat daripada dua khutbah yaitu ada 10. Yang pertama yaitu at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Kita sebelum mau khutbah harus mempersiapkan diri bahwasanya badan kita itu memang harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil berarti sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Hadas besar berarti sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Hadas kecil niku ya misalkan seperti apa saja yang di situ keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ini hadas kecil. Entah kita pas ketika di situ kok keluar sesuatu, baik sesuatu itu mutanajis atau najis. Mutanajis misalkan tiba-tiba pas waktu mau jalan ke masjid, kok alat kelamin kita kok mengeluarkan misalkan kok teko mak dodak rice cooker gitu nih. Apa mek jijer kok saka dubur utawa kubul misalkan. Atau asbak, meskipun asbak niku suci, tapi kalau sudah keluar dari alat kelamin kita tadi berarti mutanajis. Dzatiyah asal suci tapi itu mutanajis, berarti bisa disucikan. Apa saja yang keluar dari jalan belakang atau depan, kemaluan depan atau belakang, nah ini dinamakan hadas kecil. Tidak hanya itu, hadas kecil misalkan kita pun juga manakala habis wudhu terus ketiduran. Tidur itu juga membatalkan wudhu. Tapi beda lagi ketika tidurnya kita kok dalam keadaan duduk. Kita yakin
duduk kita ini tidak dalam keadaan yang bersandar, tidak dalam keadaan senderan gampangannya, tapi dalam keadaan yang memang betul-betul tegak, tidak bergeser sama sekali. Nah, tidur yang demikian ini tidak membatalkan wudu. Meskipun misalkan kok keluar angin atau ngentut, tapi kan kita tidak tahu posisinya. Beda ketika kok ngentut tapi ada orang yang mendengar, nanti dikasih tahu, nanti beda lagi. Tapi kalau kita memang betul-betul tidak tahu, ini nggak masalah, dilanjutkan saja. Karena memang posisi tidur itu kan termasuk a'daru sholat, udur daripada sholat, atau bahkan di situ duduk yang semacam ini tidak membatalkan wudu. Kemudian banyak lagi yang lain, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki, ajnabi dan ajnabiyah. Artinya bersentuhan dengan istri kita itu ajnabi namanya. Ajnabi itu orang lain karena dia bukan keluarga muhrim binasab. Ada muhrim binasab, ada muhrim birodok, ada muhrim bimusyaroh. Nah, muhrim 3 ini tidak membatalkan wudu ketika bersenggolan. Misalkan kita dengan bule kita dengan nenek kita dengan ibu kita, apalagi kita dengan bude kita dengan buyut perempuan kita kalau masih hidup, kita dengan canggah perempuan kita kalau masih hidup, kita dengan Siti Hawa, gampangannya ngomong pol mentok, nggak masalah karena nasabnya masih nyambung. Nah, ini namanya muhrim binasab. Ada muhrim birodok. Muhrim birodok itu berarti muhrim yang di situ ketika kok ada keterikatan karena hubungan air susu. Karena misalkan ibu kita mengadopsi bayi perempuan yang masih belum usia belum 2 tahun, kok di situ disusui langsung menggunakan asinya ibu kita, langsung, bukan terus diperes wadah idot, tapi langsung. Nah, ini akan menjadikan muhrim bimusyaroh. Muhrim bimusyaroh itu karena muhrim birodok, karena ada hubungan susuan. Tapi syaratnya kalau masih bayi, kalau sudah dewasa beda lagi. Nah, ini akan berlanjut sampai balik pun perempuan yang disusui oleh ibu kita seperti ini masih digolongkan muhrim bimurodok. Artinya ketika kita bersentuhan nggak membatalkan wudu. Artinya lagi meskipun kebetulan kok bayi tadi yang disusui ibu kita itu kok cantik, terus kita ingin memperistri, ini nggak bisa karena sudah ada hubungan susunan birodok. Ada lagi sing bimusyaroh lah, ini ada hubungan karena antara kita dan istri kita ada ikatan akdun nikah. Ketika sudah akad nikah, maka kita dengan ibu mertua kita tidak batal wudunya. Berarti nggak masalah ketika kita wudu bersentuhan dengan mertua perempuan kita, nggak masalah. Ini namanya mahram. Nah, mahram semacam ini tidak akan membatalkan wudu. Ini termasuk kaitan dengan toharoh ya, sing hadas kecil. Hadas kecil tidak hanya itu, ada juga kalanya menyentuh alat kelamin kita, baik alat kelamin depan atau belakang, baik dubur atau kubur, anus atau penis. Ketika kita kok menyentuh itu dengan langsung menggunakan tangan, telapak tangan tanpa ada sapu tangan misalkan, ini akan tetap membatalkan wudu. Meskipun itu kelaminnya orang lain, tidak hanya kelaminnya sendiri, meskipun kecil atau besar sama saja. Artinya itu menyentuh alat kelamin depan atau belakang itu pun juga membatalkan wudu.
Ini kaitan dengan hadas apa tadi, kecil. Berarti hadas kecil tadi kita harus bagaimana cara menghilangkannya? Ya wudu, dengan cara bersuci dengan wudu. Wis wudu berarti pun sah menah. Ini hadas yang namanya toharoh anil hadas asghar. Yang akbar, nah akbar nggih, pun preso nggih, nah akbar nggih. Akbar berarti ihtilam, keluar air mani, tidur misalkan kok ngimpi basah, atau bersenggama, berhubungan badan dengan istri kita, ini juga akbar. Atau apa namanya, wiladah. Wiladah itu berarti melahirkan, atau nifas, atau apa, haid. Tapi syaratnya kalau sudah suci baru mandi. Kalau belum suci kok mandi ya percuma. Kalau sudah suci baru mandi. Ini yang diwajibkan. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi, cara menghilangkan hadas kecil dengan cara wudhu. Maka kita harus memang betul-betul persiapan khutbah itu suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian yang selanjutnya wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Syarat yang berikutnya ketika kita ingin khutbah itu harus suci. Apanya yang suci? Kalau tadi hadas, kalau sekarang najis. Ini sifatnya hampir sama, tapi ternyata sebetulnya berbeda. Hadas itu sesuatu yang kadang di luar dugaan kita batal, meskipun dilihat tidak ada dzatiyah batalnya. Contoh seperti kita bersenggolan dengan istri kita itu kan tidak ada dzatiyah barang yang menjadikan itu batal, tapi ternyata batal. Seperti kita buang angin, ngentut, itu tidak ada hubungan apakah ada bekasnya, tidak ada, tapi ternyata batal. Ini hadas. Dan uniknya kalau dalam hadas ini, ketika yang apa namanya buang angin itu pantat kita, tapi yang dibasuh muka kita. Ini kan caranya membersihkan itu, caranya mensucikan dari hadas kecil. Awak dhewe sing ngentut dubure, tapi kok sing dibasuh raine, ini kan nggak masuk akal. Nah, ini namanya sesuatu yang memang di luar nalar kita, tapi memang itulah seperti itu hukum syariat. Beda dengan najis. Nah, kalau najis dzatiyahnya kelihatan, barangnya ada, wujudnya ada. Di sini diterangkan bahwasanya suci harus suci dari najis. Apanya? Pakaian kita. Berarti memang betul-betul dzatiyah najis itu ada kalau gitu. Dan pakaian itu baik meliputi aksesoris, misalkan ya mbak betul tasbih kok digembol. Ini ketika kok tasbih itu najis, ini juga itu tidak mengesahkan khutbah kita. Jam tangan kita terkena tai cecak misalkan, ini pun juga akan mengakibatkan membatalkan daripada khutbah kita. Harus suci pada pakaian. Pakaian itu baik dari pecis sampai sarung, sampai aksesoris yang kita kenakan seperti jam tangan, seperti tasbih misalkan, bandul kunci. Nah, itu pun juga sama. Bandul kunci ini juga kadang ada bandul kunci kok di situ di air keras jangkrik atau apa itu. Nah, itu kan barang najis karena itu bangkai. Kita juga hati-hati. Apa lulang sing belum disamak, kalau disamak beda lagi ya. Ada kan kadang bandul kunci yang di situ terbuat dari lulang, tapi lulang yang kalau disamak nggak masalah, sudah disucikan. Kemudian kita harus suci lagi dari najis. Apanya? Badan kita. Badan berarti ya di luar pakaian. Apa yang ada pada organ tubuh kita yang kasat mata. Kasat mata berarti yang luar. Kalau yang dalam pasti kita bawa najis ya. Ini yang di luar, yang kasat mata bisa dilihat. Misalkan telinga, leher, dagu, kaki, ya itu sing kelihatan. Itu harus memang betul-betul suci dari najis.
Berikutnya lagi kita harus suci dari najis apanya? Tempatnya, makan. Tempat ini sebetulnya kalau kita membicarakan tentang khutbah itu kita hampir mirip membicarakan tentang syarat daripada sholat. Sholat itu pun juga harus suci dari hadas kecil ataupun besar. Sholat itu juga harus suci dari najis, baik makan, pakaian, badan, ataupun tempatnya. Ini pun juga sama, khutbah pun juga demikian. Misalkan kita sholat, pakaian sudah suci, badan sudah suci, tapi kita dalam keadaan sholatnya itu kok gelar sajadah ting kandang ayam misalkan. Sama saja, ini tempatnya kan nggak suci. Nah, bedanya lagi ada kesamaan antara najis itu juga membatalkan khutbah. Beda dengan ketika kita kalau sholat yang namanya makan minum itu batal sholatnya. Tapi kalau dalam hal yang dinamakan khutbah ini beda. Khutbah itu kalau toh kita minum ini dihukumi makruh. Kita minum makruh. Beda ketika kita kok memang betul-betul kesereten pas ketika khutbah kok segroan. Entah itu ada lendir atau apa yang mengakibatkan kita mau ngomong tidak lancar. Nah, ini beda lagi. Ini malah dianjurkan untuk memang minum. Tapi kalau makan kita ya khutbah kok karo mangan dan goreng ini malah kok dibalangi jamaah niat khutbah barek niat tongkrong cangkruk nang angkringan ya. Ini beda lagi. Kalau khutbah memang betul-betul kalau minum ini hukumnya makruh, meskipun makan pun nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau dilaksanakan kita ya kok malah niku wang di demo jamaah. Ini memang harus hati-hati. Tapi kalau toh memang kita kok minum air putih di bawah nggak masalah. Tapi kalau memang itu darurat ya. Pas nalika khutbah kok segroan kita kok kaya kesereten sak piturute, ini minum nggak masalah. Meskipun kelihatannya tabu kalau dilihat orang jamaah kan tabu. Tapi itu nggak masalah karena memang darurat, namanya darurat. Tapi kalau dalam keadaan ikhtiar itu artinya kita tidak membutuhkan minum kok kita minum. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian yang selanjutnya wasatrul aurati. Nah, ini pun juga sama. Sholat itu juga wajib menutup aurat. Begitupun dengan yang namanya khutbah. Khutbah itu wajibnya menutup aurat dalam hal ketika kita melakukan rukun yang 5 tadi. Ketika kita melakukan rukun yang 5 tadi, ini juga wajib menutup aurat. Auratnya laki-laki sampai mana, perempuan sampai mana. Kalau perempuan ini tidak masuk dalam khutbah ya, tapi kita jelaskan bahwasanya auratnya laki-laki itu baina surah warubah, antara pusar niku wudel turun sampai lutut. Ini yang namanya auratnya laki-laki. Kita sholat kok kepeksone tidak punya baju, kita punya sarung, nggak masalah, asal sarung itu bisa menutupi pusar sampai lutut, cukup. Kalau laki-laki ini simpel, cukup satu sarung itu bisa untuk buat sholat, asal bisa menutupi pusar sampai lutut ya, betul menutupi wudel tok oleh dengkul tok ini beda meleng ya. Nek nutupi dengkul yang gak deker wis cukup. Nek udel gak bawa kuyuk wis cukup. Ini harus ketutupan itu memang dari ini pun warnanya juga harus jangan sampai kelihatan. Warna apanya? Warna kulit. Warna kulit itu jangan sampai kelihatan. Misalkan kita sholat tidak punya pakaian, adanya bagor atau plastik kresek sing warnanya hitam. Nggak masalah, tapi nek plastik kresek sing penting, nah ini masalah, karena masih kelihatan ya kelindingan bahkan kelihatan nih sak piturute kan ketok kabeh. Lah kemudian
syarat yang berikutnya yaitu wal qiyamu alal qadiri. Bagi khotib atau orang yang sedang berkhutbah harus rukun, syaratnya harus berdiri. Tapi ini alal qadir, bagi yang mampu berdiri. Misalkan tidak mampu nggak masalah. Misalkan memang betul-betul tidak ada khotib sama sekali di kampung tersebut, satu-satunya khotib kebetulan kok sedang dalam keadaan tidak bisa berdiri, sakit kakinya misalkan, dalam keadaan duduk pun nggak masalah. Nanti pas baina khutbah ini perkirakan teko diam di antara dua khutbah niku kan tetap ada duduknya antara khutbah awal dan yang sani yang kedua. Nah ini pas dalam keadaan khutbah pas kok duduk ini diharuskan diam sejenak. Kemudian selanjutnya yaitu wal julusu bainahuma. Nah niki sing tak terangke nembe. Wal julusu bainahuma fauqa tumakninati salat. Syarat khutbah yang berikutnya yaitu duduk di antara dua khutbah. Ini ada kan pas khutbah yang pertama, kemudian barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Lungguh. Lah ini napa wau tumakninah baina fauqa tumakninatis salat. Julus bainahuma fauqa tumakninatis salat. Diperkirakan duduknya itu seperti ketika tumakninah dalam salat, yaitu biqadri subhanallah. Kita membaca subhanallah 3 kali, dikirakan semacam itulah durasi waktunya. Ampun, gini ku kan pas waktu dalam keadaan duduk itu kan pas kayak makbul itu ngong ya pas waktu niku. Tapi ya jangan terus mumpung kayak makbul itu ngong jok jagongnya sak jam ya sak meleh niki. Tapi ini juga harus dibatasi, maka batasannya napa fauqa tumakninati sholat. Sekiranya panjang durasi niku tumakninahnya dalam keadaan kita sholat yaitu biqadri subhanallah 3 kali misalkan. Nah, kula maca qul huwallahu ahad niku ping 3. Niku kan ada sunat juga pas waktu khutbah qul huwallahu ahad Allahu samad ping 3. Niku kira-kira sak monten cekap. Kemudian yang syarat berikutnya yaitu wal muwalatu bainahuma. Mualah di antara dua khutbah. Antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu harus mualah. Mualah itu apa? Mualah itu berlangsung. Berlangsung itu berarti tidak ada jedanya sama sekali. Harus dilaksanakan berkelanjutan, kontinu. Tidak boleh terus kita habis khutbah kita diam terlalu lama. Nah ini malah nanti membatalkan khutbah atau membatalkan jamaah daripada sholat Jumat. Ini harus dilaksanakan secara berlangsung. Mualah bainahuma, antara satu khutbah yang awal dan yang kedua itu dilaksanakan harus berlangsung. Tidak boleh kok terus jenenge wau linting sik yang Mas Kencas, linting malaran juga kopi menglegake kayak khutbah kok kayak cangkruan. Kemudian yang berikutnya wal mualatu bainahuma wa bainas sholati. Dan juga harus berlangsung antara apa? Antara ketika kita sudah melaksanakan khutbah yang kedua dengan sholat Jumat, ini pun juga harus dilaksanakan secara berlangsung. Harus dilaksanakan secara berlangsung. Tidak boleh kok kaya wau gogok sik barang mboten saged. Kecuali kok memang darurat pas waktu niku si khotib kebetulan koyone arek meh batal salate langsung berkhutbah wala dzikrullahu akbar leren metu, sekiranya jangan sampai kehabisan waktu 2 rakaat sholat antara khutbah terakhir sampai melaksanakan sholat Jumat itu harus dilaksanakan, syaratnya harus berlangsung. Tapi kalau misalkan kok pepet betul-betul wis ngempet
ngentut ora kuat, langsung mawon gage wis walatitul akbar, langsung berobat ambil air wudhu, berangkat lagi menunaikan sholat Jumat. Ini tidak boleh lebih dari 2 rakaat sholat sunat. Berarti ya minta maos Fatihah tok. Tidak boleh terus kali maos Fatihah, kali maos surat 2 rakaat. Ini berarti panjang. Ini 2 rakaat sholat sing sunat, sing simpel. Kemudian yang berikutnya wa antakuna bil arabiyati. Nah, khutbah itu pun juga harus dilaksanakan dengan redaksi bahasa Arab. Khutbah ini sebetulnya harus bahasa Arab. Tapi tidak semuanya bahasa Arab, malah nanti dongang-dongong lolak-lolok malah jamaah ini bahasa Arab kabeh. Kira niate syiar, memberikan motivasi ibadah kepada hadirin jamaah Jumat, tapi yang sampaikan menggunakan bahasa Arab semua. Nah, ini malah bingung. Artinya apa? Artinya bahwasanya yang diwajibkan menggunakan bahasa Arab itu cuman rukunnya saja. Sholawat, terus hamdalah, terus ayat, terus wasiat bitakwa. Nah, syarat-syarat rukun-rukun itulah yang harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya wa ayyusmi'ahuma arba'ina. Syarat yang berikutnya bagi si khotib itu harus bisa sampai terdengar kepada kurang lebih 40 orang yang ada di masjid atau di tempat itu ketika kita khutbah. Orang 40 itu harus mendengar. Maksudnya harus terdengar, bukan harus mendengar. Beda ya? Harus terdengar. Ketika kok tidak ada yang mendengar nggak masalah, tapi suaranya itu terdengar. Ada orang sholat Jumat pas mendengarkan khutbah kok di situ hanya orang 50, yang 40 itu kok tidur semua misalkan, ini nggak masalah. Tapi ketika dia bangun dia mendengar, maksudnya terdengar, bukan mendengar. Kalau mendengar ini kan kembali kepada nafsi-nafsi individu orang ingin mendengarkan atau tidak. Tapi kalau orang yang khutbah, ini harus lantang, berarti suaranya memang harus lantang. Tidak boleh kok alhamdulillah wassalatu. Ini tidak mendengar, ini mendengar sendiri. Gremang-gremeng ini khutbah pokok batin pokok gibah. Malah rakit tak nek niki kayak khutbah. Dikira kayak ngrasani wong malah. Kemudian yang selanjutnya wa antakuna kullaha fi waqti duhri. Lah ini kita harus seksama juga ini tentang waktu daripada khutbah. Khutbah itu dilaksanakan tidak pas ketika sholat Jumatnya saja yang dilaksanakan pada waktu duhur, tapi juga mulai khutbah awal pun juga sudah masuk pada waktu duhur. Ini harus dicermati. Bagi bagi bapak-bapak takmir masjid ketika ingin melaksanakan sholat Jumat itu harus memang betul-betul jam istiwa itu kita harus sudah tahu betul di situ. Jangan mentang-mentang jam 12 wah wis mulai. Belum tentu jam 12 mulai, karena istiwa itu kan kadang maju kadang mundur, tidak stabil. Waktu akhirat ini kan beda dengan waktu waktu akhirat ini memang waktunya kadang maju kadang mundur. Kalau sekarang sholat subuh itu rada mundur ya, rada setengah 5. Kalau kemarin 2 bulan yang lalu jam 4 sudah masuk subuh, ya kan? Tapi kalau sekarang nggak mundur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat itu, waktu masuk sholat itu ternyata tidak stabil. Beda dengan waktu kalau kita kerja jam itu makan ya kudu makan. Ora oleh lewer nggih. Tapi nek sholat niki harus kita memang seksama. Waktu istiwa itu harus diperhatikan. Maka di sini khutbah itu
tidak boleh kok sebelum masuk sholat zuhur. Harus sudah masuk baru dilaksanakan khutbah. Tidak hanya pas waktu sholatnya saja. Katosipun niku ingkang waget kula aturaken, mugia napa ingkang sampun kita kaji ngaos wonten dalu menika astu berkahi lan manfaati dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita maos selawat sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya warsi al-karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.